Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Dharma Saputra ST, Asisten Manajer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder PT PLN UID Lampung. Di sesi pertama sudah dijelaskan soal bidang atau profil bidang daripada pekerjaan Pak Dharma Saputra, termasuk sejarah kenapa Hari Listrik Nasional jatuh pada tanggal 27 Oktober. Sekarang kita gali nih Pak Dharma soal kegiatan-kegiatannya. Tentunya banyak kegiatan yang dilakukan menyambut Hari Listrik yang kemarin tanggal 27 Oktober. Ikan selain mungkin juga upacara atau kegiatan sosial. Silakan Pak Dharma. Oke, terima kasih. Terkait bukan perayaan ya, namanya peringatan Hari Listrik Nasional, banyak acara kita lakukan. Tentunya kemarin tuh ada upacara, tapi upacaranya virtual. Masih virtual. Jadi selanjutnya saya lihat banyak karangan bunga juga di kantor UID itu ya. Kami sangat terharu itu. Iya, sangat terharu. Jadi dari banyak pihak mengirim ucapan. Mungkin tahun ini paling banyak yang dikirim ucapan. Gitu ya. Itu kan tanda bagaimana respon masyarakat terhadap PLN. Betul. Kegiatan-kegiatan yang diisi pada saat memperingati 27 Oktober 2022 kemarin, itu salah satunya adalah kita ada kegiatan multi stakeholder forum. Multi stakeholder forum itu langsung dihadiri oleh Ibu Wagub. Jadi itu adalah sebuah kegiatan atau forum, dibilang resmi, tapi itu adalah salah satu forum gathering juga terhadap pelanggan dan stakeholder. Forum gathering dengan pelanggan ya. Jadi berkumpulnya para stakeholder baik dari pemerintah daerah, dari gubernur hingga wali kota dan bupati, dan masyarakat ya, pelanggan ya. Masyarakat, ada juga dari YLKI, dari pers juga ada. Jadi memang berbagai macam stakeholder kita undang. Di mana acaranya? Di salah satu hotel di Bandar Lampung. Jadi acara itu sebenarnya ada rasa apresiasi terhadap pelanggan juga. Jadi tanpa pelanggan tentu PLN juga kecil lah gitu. Jadi pasti yang membesarkan PLN adalah pelanggan itu sendiri. Makanya PLN harus menghargai bagaimana terhadap pelanggannya. Namun ada yang menarik di situ. Saya sedikit mengutip dari sambutan Ibu Wagub, bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi terhadap PLN, kinerjanya, dan juga yang lebih menarik perhatian bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah Lampung memiliki lebih dari 30% pembangkit EBT, energi baru terbarukan. Gitu ya. Ya, Lampung ini adalah salah satu provinsi, satu-satunya provinsi di Sumatera yang paling hijau pembangkitnya, karena udah 35%. Artinya apa itu Pak? Artinya kita sudah pembangkit-pembangkit di Lampung ini sudah pelan-pelan meninggalkan fosil, energi fosil. Kita mendukung dunia, pasti mendukung dunia agar lebih hijau. Seperti itu. Ya, salah satu contohnya yang ada di Lampung ya, ada pembangkit listrik panas bumi di Ulu Belu. PLTA ada 2 kita di sini. Kemudian ada PLTMH. Apa itu? Pembangkit listrik mikrohidro. Nah, ini kita sedang garap. Nah, ini mungkin beberapa waktu lagi akan ada yang masuk sistem kita. Seperti itu. Jadi memang untuk energi listrik di Lampung dihasilkan udah hampir 40% pakai EBT. Jadi memang lebih hijau. Nah, makanya kita PLN mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Di salah satu sesi juga di MSF itu atau Multi Stakeholder Forum itu kita menghadirkan salah satu kepala desa di Kabupaten Tanggamus, itu di
Teluk Berak. Oke. Karena Teluk Berak di saat itu listrik desanya diresmikan. Oh iya, listrik Iya. desanya Jadi diresmikan. Itu di menggunakan tenaga apa itu listrik desanya? ditarik Pak kabel, pakai listrik PLN. Jadi iya. selama ini berpuluh-puluh tahun masyarakat Oh, di sana iya. belum berlistrik. Oh iya. Bisa berlistrik kalau punya genset. Mm-mm. Bayangkan genset harus beli bahan bakarnya, dia harus nyebrang lewat laut. Oh. Begitu juga PLN membangunnya itu cukup berat Pak di sana. Cukup berat. Nah, alhamdulillah ini salah satu desa dari 8 desa yang ada di sana. Salah satu desa ini bisa berhasil kita bangun. Itu juga perjuangan sulit. Kenapa? Akses jalannya Betul. luar biasa sulit. Karena tanpa akses jalan yang baik, mobilisasi material juga akan sulit. Itu Kita lewat laut. Sehingga elektrifikasi Lampung ini udah cukup tinggi ya. Sekarang sudah di 99,77%. Betul. Makanya daerah Dikit lagi. yang jauh aja sudah terjangkau ya. Betul. Jadi kita di balik gunung kita nyalakan dong. Sudah nyala ya. Karena bagaimanapun masyarakat itu punya hak yang sama. Betul. Namun perlu diingat ada daerah-daerah tertentu yang memang belum bisa dan ini masih bagaimana caranya atau solusinya dari berbagai macam pihak, dari pemerintah pusat juga Iya. terkait yang kayak di tempat-tempat yang belum bisa karena ada perizinan yang belum bisa masuk. Iya. Kalau kegiatan lain Pak? Oh, kegiatan lain ada kita undian PLN Mobile. Oh iya betul. Yang hadiahnya kemarin baru diambil oleh pelanggan 3 unit motor listrik. Itu grand prize-nya. Jadi 3 orang tuh yang ngambil ya? Iya, 3 orang. 3 unit kan? 3 unit. Iya. 3 orang. Kebetulan ini dari unit yang berbeda. Oh gitu ya? Salah satunya kalau nggak salah dari Kota Bumi kalau nggak salah. Nah, itu jadi ada 3 unit yang berbeda. Motor listrik ya? Motor listrik. Jadi bagaimana kita menggunakan PLN Mobile di handphone, DJ gitu ya? mau beli token, Oh, oke. bayar listrik, Ah. lapor gangguan misalnya gitu. Kemudian mau pasang baru tambah daya lewat PLN Mobile sambil di rumah aja tanpa perantara lagi kan. Nah, itu ada poinnya. Ada poinnya. Iya. Setiap transaksi itu ada menggunakan poinnya. PLN Mobile itu Pada ya? saat ada undian tadi. Iya. Nah, ada poinnya dihitung, diundi. Nah, yang beruntung dapatlah itu. Iya. Ah. Itu hadiah pertama, kedua, ketiga gitu ya? Apa Itu hadiah grand pertama? prize. Grand prize. Grand prize-nya 3 unit motor. 3 ini. Memang kita memang selalu mengkampanyekan bahwa era sekarang sudah serba listrik. Betul. Motor listrik, kompor listrik, iya, ya kan gitu. betul. Jadi hadiahnya pun ya motor listrik. Iya. Jadi kita coba seperti itu. Motor listrik, kompor listrik ada. Kemudian selanjutnya ada lagi kegiatan kita bersama stakeholder. Oke. Ada turnamen mini soccer yang diadakan di Polda Lampung. Jadi Polda Lampung sebagai tuan rumah dan penyedia sarana, karena memang sarana mini soccer lapangannya itu cukup baik. Iya, representatif ya. Diizinkan dan dimenangkan juga oleh Polda Lampung. Oh. Jadi kita ada satu sesi yang mana sesi untuk memberikan keakraban sesama instansi. Karena itu ada beberapa instansi baik dari Korem, dari Polda, dari Pemprov, Betul. itu ada semua, dan beberapa BUMN. Cukup sibuk juga ya pada tanggal 27 itu. Padat, Pak. Padat sekali. Tapi itu rangkaian barangkali. Ya, rangkaian. Selain itu mungkin ada olahraga kekeluargaan, untuk gathering, employee gathering namanya. Oh. Kita ada jalan sehat. Jalan sehat diadakan di lapangan Saburai. Itu juga ya cukup menarik karena melibatkan masyarakat umum lah ya. kalau untuk itu kan namanya employee gathering. Oh iya, melibatkan tenaga cukup kerja, ya. Pegawai dan keluarganya diajak. Betul, iya. Jadi memang itu kita gunakan ya minimal ungkapan rasa syukur bahwa ini harinya PLN. Betul. Nah, ada yang menarik lagi, kebetulan di
di akhir-akhir bulan kemarin juga sebenarnya bukan sesuatu yang kita inginkan. Ada bencana. Bencana di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan, tepatnya di Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo. Nah, itu PLN bersama YBM. PLN ini ada dua kegiatan sosial ini dilakukan oleh dua bagian ya. Satu, PLN Peduli. PLN Peduli ini memang PLN murni dari bagian kami, dari kehumasan. Kita ada TJSL, Pak. Jadi subbidang kita ada namanya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau dulu namanya CSR ya. Nah, di situ ada gerakan namanya PLN Peduli yang membantu dalam hal kegiatan sosial, kegiatan pendidikan. Itu termasuk wirausahaan. Yang bakti sosial di Lampung Selatan itu termasuk itu salah satu distrik juga ya. Sebenarnya bukan ini, hanya kebetulan. Hanya kebetulan dan ya sudah. Mau gimana lagi, harus berangkat ke sana kan gitu. Kemudian ada YBM, Pak. YBM ini Yayasan Baitul Mal, Yayasan Zakatnya pegawai PLN. Jadi alhamdulillah Yayasan Baitul Mal PLN Distribusi Lampung ini dengan PLN Peduli selalu kolaborasi. Ya, terutama untuk kegiatan sosial gitu ya. Ya, menarik ini Pak Dharma Saputra, banyak hal yang dikerjakan menyambut Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2022 lalu. Ya, itu tadi terkait soal ada aplikasi PLN Mobile juga itu kan. Ya, Pak Dharma, itu banyak hal. Tentunya Pak Dharma juga berupa aplikasi PLN Mobile ini menguasai fasilitas PLN Mobile itu ya, Pak Dharma. Itu antara lain ya, termasuk tambah daya, ada pasang baru. Apa dalam rangka Hari Listrik Nasional ini ada diskon, ada apa gitu? Oh ya, jadi kalau di momen HLN ini atau Hari Listrik Nasional ini memang nggak ada. Yang ada kemarin pas sebelumnya HUT RI. HUT kemerdekaan 17 Agustus. Kemudian kalau sekarang ini ada promo yang bersambung, Pak. Kemarin dilanjutkan, diteruskan ada promo nyaman kompor induksi. Karena nyaman kompor induksi ini masih berlaku sampai sekarang, sampai tanggal 31 Desember 2022. Itu programnya 17 Agustus apa? Enggak, itu sebenarnya kegiatan dari awal tahun. Dari awal tahun yang belum ditutup. Jadi 31 Desember 2022 ada sampai 31 Desember 2022 itu ada nyaman kompor induksi. Itu kalau kita tambah daya dapat promo. Menarik. Kita akan lanjutkan ya Pak Dharma Saputra pada sesi berikutnya. Iya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, bincang dialog spesial kita bersama Pak Dharma Saputra ST, Asisten Manajer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder PT PLN UID Lampung, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.